bahagia itu tentang alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Di bawahnya ada api, kemudian bumi kita ini awalnya menurut kajian bahwa awalnya bumi ini, tapi ini bukan kajian ilmiah, tapi kajian spiritual, kajian keagamaan yang bersifat diimani. Apakah nanti bisa dianalisis menurut sains, menurut ilmu pengetahuan? Apa katanya? Pada awalnya bumi ini tercipta, maka muncullah tanah di permukaan bumi ini merupakan madu. Jadi awalnya katanya bumi ini diselimuti oleh madu, diselimuti oleh susu, lautan sebagai susu, tanah sebagai madu. Tapi bukan betul-betul madu, manisnya tanah ini seperti madu, manisnya lautan itu seperti susu. Jadi diliputi oleh, saya baca asal usul dari agama-agama besar dunia, mulai dari Hindu, Yahudi, Nasrani, kemudian Buddha, dan kemudian ada lagi agama-agama kuno sebelumnya. Lalu saya berkesimpulan bahwa orang ini memandang apa yang diciptakan oleh Allah bagus semua. Bumi ini dilihat oleh kesatuan orang-orang yang ahli dalam ilmu agama besar dunia itu indah. Bumi ini diciptakan oleh Allah karena akan ditempati oleh manusia yang berasal dari surga, yakni Nabi Adam. Inni jailun fil ardi khalifah. Aku memang akan menciptakan di bumi ini khalifah, bumi yang penuh dengan madu, yang penuh dengan kolam susu. Ya, itu yang akan diturunkan Adam alaihissalam. Jadi tidak ada pun peristiwa makan buah khuldi, Adam akan diturunkan juga ke bumi ini. Peristiwa makan khuldi itu hanya merupakan salah satu dari skenario takdir Allah dengan bermacam-macam pelajaran. Dia makan buah khuldi, orang-orang Yahudi dan Nasrani menyebutkan pohon ilmu pengetahuan. Jadi dengan makan buah khuldi itu satu saja dimakan, timbullah ilmu pengetahuan baik dan buruk dari Nabi Adam alaihissalam. Baru dia tahu bahwa berpakaian itu bagus, tidak berpakaian itu tidak bagus. Walaupun ketika dia sudah makan buah khuldi, kebesaran pakaian surga itu tanggal darinya. Itulah saatnya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa akan diturunkan ke bumi. Dan bumi waktu itu katanya tanahnya manis seperti madu dan lautannya seperti kolam susu yang begitu manisnya, sehingga makhluk-makhluk yang ada di luar angkasa pun selain dari manusia memang ditetapkan oleh Allah, ada makhluk-makhluk lain yang ingin tinggal di bumi, makhluk-makhluk yang bercahaya, roh-roh yang akan menjadi makhluk-makhluk penghuni bumi. Lalu dikatakan, hei makhluk-makhluk yang ada di langit, ketika engkau akan turun ke bumi, nanti engkau akan kehilangan cahayamu. Kamu ingin menikmati madu dan menikmati susu yang terdapat di sekeliling bumi. Ketika engkau menikmatinya senikmat-nikmatnya, kamu akan kehilangan cahaya dan tidak bisa lagi naik ke langit. Jadi banyak di bumi ini selain dari manusia, Tuhan, ada makhluk-makhluk lain yang kita tidak melihatnya, juga menikmati keadaan indahnya dan banyak nikmat di bumi, di bawah bumi. Bahkan baru-baru ini ditemukan banyak manusia di bawah gua, manusia di bawah gunung. Ditemukan ada kehidupan lain yang mirip-mirip dengan manusia, Masya Allah. Kemudian di ruang angkasa ditemukan lagi ada bumi lain yang mirip dengan bumi kita. Ada, sudah ditemukan dan bisa hijrah ke sana. Kemudian ditemukan pula di planet Mars. Planet Mars itu dekat dengan kita ya, mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto.
Yang dekat dengan kita planet Mars. Mars itu artinya merah, warnanya merah. Dulu orang mengatakan tidak ada kehidupan di sana karena tidak ada air. Sekarang sudah ditemukan ada sedikit air, sedikit di tempat tertentu di planet Mars. Nah, berkemungkinan manusia bisa hijrah ke sana karena dia tidak terlalu jauh dari bumi, tetangga bumi. Nah, kalau di bulan memang tidak ada air. Kalau bulan itu jaraknya dari bumi kita 350.000 kilometer. Kalau matahari jaraknya dari bumi kita 1.500.000 kilometer. Kalau jarak cahayanya 8 menit kecepatan cahaya dari matahari ke bumi. Kalau ke rembulan maka cahaya 1,5 detik. 1 detik cahaya kecepatannya 300.000 kilometer. Jadi karena dia 1,5 detik maka 450.000 kilometer. Nah, ternyata banyak rahasia-rahasia di alam semesta ini yang belum tergali oleh manusia. Banyak sekali, luar biasa. Banyak yang bisa dicari melalui penelitian sains, dan ada yang hanya diberikan ilham kepada wali-wali Allah, kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul, dan orang-orang tertentu yang diberikan karunia oleh Allah. Orang yang dapat melihat hal-hal yang di luar dirinya, nikmat Allah sangat banyak sekali. Orang itu disebut dengan kasaf. Kasaf namanya. Itu orang sufi biasanya, ahli tasawuf yang banyak mendapatkan kasaf. Kasaf itu terbuka, rohaninya terbuka, dapat melihat makhluk lain selain dari manusia, dan banyak sekali. Nah, kalau makhluk-makhluk yang lewat itu biasanya hewan-hewan bisa melihat, anjing bisa melihat, ayam bisa melihatnya. Kita tidak bisa melihatnya kecuali wali-wali Allah atau orang-orang tertentu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, baru-baru ini orang terkejut di Jerman ketika menggunakan apa yang disebut dengan AI. Itu attraction. I itu intelligent. Jadi ada kecerdasan buatan. Jadi manusia cerdas, diambil kecerdasan manusia dimasukkan ke dalam mesin. Mesin tadi bisa memutar dan bisa mencari secara cepat data statistik yang berjuta-juta banyaknya. Dalam waktu singkat dia bisa jawab apa saja pertanyaan kita yang berkaitan dengan data-data kehidupan dunia ini, terutama yang syahadah, yang nyata. Kalau alam gaib itu belum bisa oleh AI. Jadi kecerdasan buatan itu sekarang kita bisa lihat, sudah banyak orang yang melihat itu di HP saja bisa. Buka aja chat 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 strip GPT. AI tanya agama apa yang paling benar di dunia. Nah, yang pertama kali dilihat orang AI ini di Jerman, dalam bahasa Jerman. Apa katanya? Satu-satunya agama yang benar di dunia adalah Islam. Terkejut orang Jerman. Diulang lagi, karena kecerdasan buatan ini mencakup data apa saja pun ditanyakan ada di situ. Nah, kecerdasannya cuma dia cepat menjawab. Masya Allah. Nah, jadi ini membuka rahasia-rahasia. Dia lalu ditanyakan agama apa yang selalu berdusta, agama apa yang tidak benar, kitab suci mana yang betul kitab suci, yang mana kitab yang sudah dirubah-rubah, sebagian palsu, sebagian benar. Disebutkan di sana, katanya pada Bible, Taurat, Injil yang ada sekarang itu terdapat 6.377 kesalahan. Baik itu yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maupun yang diterjemahkan dalam bahasa Jerman atau bahasa Inggris. Kalau di dalam bahasa Indonesia penyimpangannya terjemahan itu diakui oleh LAI. LAI itu Lembaga Alkitab Indonesia di Jakarta. Itu terjemahannya. Itu dilihat
Umpamanya ada ayat di dalam Injil namanya kitab Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai ayat 13 dinyatakan, kata Nabi Isa, aku ini adalah guru dan aku juga sebagai Tuhan. Wah, dilihat dalam bahasa Inggris apakah demikian? Dalam bahasa Indonesia bunyinya begitu, aku guru, kata Nabi Isa, aku Tuhan. Ditanyakanlah kepada AI tadi. AI itu abstraction intelligence. Jadi suatu jawaban, suatu proses menjawab dengan benar sudah dikumpulkan seluruh data, dia akan menjawab apa yang dikatakan itu. Jadi kalau dilihat dalam terjemahan bahasa Inggris, itu disebutkan di dalam kitab Yohanes itu adalah I am Lord and teacher. Kalau Lord itu artinya pemimpin atau nabi, teacher itu guru. Tapi dalam bahasa Indonesia dibuatnya Tuhan. Yang Tuhan dijadikannya Tuhan. Nah, ini kesalahan baru satu. Banyaknya berapa? Yang dalam bahasa Indonesia kesalahannya 6.277 buah. Kesalahannya, masalah. Dalam Al-Quran tidak ada satupun kesalahan, tidak ada satupun, murni Al-Quran adalah firman Allah. Itulah disebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Al-Quran menjadi obat wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Jadi